Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku senantiasa teringat dengan kisah inspiratif dari Siti Hajar, yaitu istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa istri pertama Nabi Ibrahim adalah Siti Sarah. Mereka pertama-tama berdakwah di Babilonia. Kemudian mereka pindah ke Palestina dekat Mesir. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke Palestina, maka Raja Mesir mendengar bahwa ada perempuan yang sangat cantik, cantik sekali, yang bernama Sarah, yaitu istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Raja Fir'aun, Raja Mesir itu mengambil Sarah, menculiknya. Kemudian ketika Fir'aun ini ingin mendekati Siti Sarah, maka tiba-tiba badannya itu kaku. Jadi itulah keanugerahan yang diberikan oleh Allah, maunah yang dikasih Allah untuk Siti Sarah. Tiap-tiap Fir'aun akan mendekati Sarah, maka Fir'aun kaku badannya saat itu juga. Hingga pada akhirnya Fir'aun ini menyesal. Kemudian dia menyerah, tidak mau mendekati Siti Sarah lagi, meminta maaf pada Siti Sarah dan mengembalikan Sarah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Siti Sarah dikembalikan lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Fir'aun memberikan seorang budak yang bernama Hajar sebagai hadiah bagi Sarah. Kemudian, karena Siti Sarah ini tidak kunjung hamil, maka Siti Sarah menyuruh suaminya Ibrahim alaihissalam untuk menikahi budaknya Hajar. Nah, dalam riwayat keterangan bahwa Siti Sarah ini hamilnya usia 80 tahun ya teman-teman. Kemudian ketika Siti Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak lama kemudian Siti Hajar langsung hamil, melahirkan anak yang bernama Ismail. Kemudian Siti Sarah ini merasa cemburu kepada istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam karena dia menanti seorang anak berpuluh-puluh tahun lamanya, tidak kunjung hamil. Akan tetapi Siti Hajar yang baru saja dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam langsung mengandung dan melahirkan seorang anak. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memindahkan Siti Hajar ke Ka'bah dekat Baitullah. Kemudian di dekat Baitullah ini, Siti Hajar hanya berbekalan seadanya. Kemudian dalam keterangan disebutkan bahwa dulu betul-betul tidak ada seorang pun manusia yang bisa dikunjungi, betul-betul tidak ada air, betul-betul tidak ada tumbuhan, hanya satu pohon saja, karena disebutnya juga padang pasir. Kemudian suatu ketika persediaan bekal sudah habis, Siti Hajar bolak-balik mundar-mandir dari Bukit Safa dan Marwah sampai 7 kali dan berakhir di Marwah. Nah, ini tujuannya untuk mencari air saja karena Ismail yang masih sangat kecil itu merengek minta air, kehausan. Kemudian Siti Hajar pun ketika melihat ada air yang memancar dari hentakan kakinya bayi Ismail alaihissalam, dia berkata jam-jam, jam-jam. Nah, maka di situ beliau berkata jam-jam itu artinya berkumpullah. Karena memang ketika air tidak dikumpulkan, maka air itu akan mengalir begitu saja, habis, berlalu begitu saja. Maka Siti Hajar berinisiatif untuk menggali atau membuat sumur. Sampai sekarang disebut sumur jam-jam. Dan sampai saat itu juga disebut jam-jam. Kemudian dari kisah ini kita mampu mengambil ibroh atau hikmah, yaitu ketika seorang wanita dia punya keinginan, maka hampir tidak ada hal yang tidak bisa dia lakukan. Sebagaimana Siti Hajar, dia mampu mandiri. Dia menemukan air yang bisa dia konsumsi, yang bisa dia pakai, dia manfaatkan. Karena Allah tidak akan pernah mengkhianati hasil atau mengkhianati usaha kita. Setiap ada usaha, insya Allah ada hasilnya.